Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Najmopedia Islami, channel yang akan selalu memberikan informasi seputar kisah, informasi dan edukasi seputar Islam. Dunia keilmuan Islam banyak memberikan kontribusi ke dalam kehidupan manusia. Salah satu ilmuwan Muslim yang terkenal adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang dikenal oleh orang Barat Avicenna memiliki nama asli Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di Uzbekistan pada 980 Masehi atau 370 Hijriah. Ibnu Sina dikenal sebagai ilmuwan Muslim dalam bidang kedokteran. Bahkan Ibnu Sina mendapatkan julukan sebagai bapak pengobatan modern karena sejak ia masih kecil, ia sudah terjun ke dalam dunia kedokteran. Ibnu Sina adalah keturunan dari seorang sarjana terhormat Ismaili yang berasal dari Balkh Khorasan. Karena ia memiliki ayah seseorang yang berkecimpung dalam dunia intelektual, membuat dirinya belajar dengan tekun. Ibnu Sina tumbuh besar di Bukhara. Sejak kecil ia sudah banyak diajarkan oleh ayahnya ke dalam dunia intelektual. Sehingga tidak heran ketika usianya 10 tahun telah mampu hafal Al-Quran. Bahkan kecerdasan seorang Ibnu Sina, ia mampu mengungguli gurunya sendiri dalam bidang logika dan juga matematika. Dengan kemampuannya ini, sejak umur 16 tahun ia memilih belajar ilmu kedokteran. Keahliannya dibuktikan ketika Sultan dari Bukhara sedang jatuh sakit. Ibnu Sina datang dan menyembuhkan sang Sultan. Sebagai rasa terima kasih, Ibnu Sina dihadiahi perpustakaan khusus untuk Ibnu Sina. Ibnu Sina bahkan menemukan tentang penyakit TBC, diabetes, tumor, dan efek placebo. Di abad ke-11, ia bahkan menemukan termometer dalam bentuk tabung sederhana. Selain pandai dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina juga adalah seorang ilmuwan Muslim yang menguasai filsafat, matematika, fisika, ekonomi, geografi, kimia, sosiologi, bahkan astronomi. Pemikiran dari Ibnu Sina ini sangat luar biasa juga dalam bidang filosofi. Pandangannya terhadap ilmu filsafat ini sangat lengkap dan terperinci. Ia bahkan telah membaca semua karya Aristoteles dan memberikan pandangannya sendiri terhadap ilmu filsafat ini. Hasil pemikirannya ini banyak menjadi dasar-dasar pemikiran dari para filsuf yang lahir setelahnya. Pemikirannya lebih baik dan lebih komprehensif dan nyata. Kekuatan logika Ibnu Sina ini tidak hanya dalam bidang kedokteran saja, tetapi juga dalam bidang ilmu filsafat yang membuatnya sebagai filosof terkenal dan tak tertandingi. Konsep logika yang dikembangkan Ibnu Sina ini menjadi penentu dari kehidupan manusia antara kehidupan fisik dan spiritual. Pemikirannya ini bahkan membuka pikiran manusia. Menurut Ibnu Sina, ketika kita benar-benar mencari ilmu, maka ilmu itu yang akan membawa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah titik tertinggi dari sebuah keilmuan. Ibnu Sina meninggal dunia pada bulan Ramadan 1037 Masehi pada usianya yang ke-57 tahun. Beliau dimakamkan di Hamadan, Iran karena sakit parah yang dideritanya. Ibnu Sina banyak menyumbangkan pengetahuannya melalui karya-karya bukunya yang sangat berpengaruh dalam bidang keilmuan. Seperti kitab Al-Shifa, sebuah buku yang di dalamnya membahas tentang ilmu filsafat
ilmu mantik, ilmu matematika, ilmu alam, dan ilmu ilahiyat. Ada pula kitab Al-Qanun yang di dalamnya membahas kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit. Bahkan kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, Prancis, dan Jerman. Ibnu Sina juga menulis sebuah karya yang dalam bahasa Latin berjudul The Conglutination Legibum yang di dalamnya membahas tentang gunung-gunung.